Tasimi mau kayak gandulan temenan sapa sira malah kancut dadi. Iki bocah sing rak pati nganggo kancut kabeh bocah sakene. Gandul-gandul ya. Alhamdulillah seger. Gini sampean ku atfa'ta ya. Udah gini yang atfa fi'il wa fa'il mungkin dua riwayah ini. Atfa'ta iso, atfa'at ya iso. Intatluha lamun maca sapa ingsun. Intatlu lamun maca sapa ingsun ha ing ayat. Ha ing ayat khifatan krana wedi. Khifatan krana wedi min harrinari ladha saking genine neraka ladha. Min harrinari ladha saking genine neraka ladha. Nek diwaca sing bener sing nek cara takte enake adfa'ta ya. Adfa'ta, adfa'ta ora. Tapi ini kula mriki tulisannya adfa'at. Padha bener nek di Eropa saged dimaknani ya padha bener. Wis nganut sing niku mawon. Adfa'ta mongko mateni sapa sira. Adfa'ta mongko iso mateni sapa sira harraladha ing panase neraka ladha. Harraladha ing panase neraka ladha min wirdiha saking panggonan tekone ayat. Min wirdiha saking panggonan tekone ayat. Asyabimi kang atis. Asyabimi kang atis. Nah, di sini masih membahas tentang kemuliaannya Al-Quran dan sisi kemukjizatan Al-Quran. Kemarin sudah dibahas tentang balaghahnya, tentang sastranya, dan tentunya kita hanya bisa ndelongop kayak iso lapo-lapo karena kita tidak memiliki akal atau cara berpikir seperti Imam Busiri. Ya, jadi sampai no cuma itu Imam Busiri ya. Anggap saja Anda nih yo santri tapi ngaji Fathul Mu'in ora tahu ngaji atau Thalibin apa meneh ya. Anggap saja seperti itu. Nah, di sini Imam Busiri mengatakan di antara hal yang bermanfaat ketika Al-Qur'an dibaca. Kata beliau qarrat biha ainu qariha. Ketika ada orang yang membaca Al-Qur'an maka hatinya akan menjadi tentram. Jadi sifatnya Al-Qur'an niku fihi syifaun ya. Ada menjadi napa? Obat. Wong nek galau iku ora usah healing adoh-adoh. Meneh wong ngapal Quran iku ndres wae cukup. Tapi qorek di sini wong bahasa al-qori orang yang membaca apalagi mencapai makom al-muqri iki gak sembarang wong. Yaitu harus disertai membaca yang betul-betul memahami dan mentadaburi isinya Al-Qur'an. Hanya sekedar maca apalagi tuntutan untuk menyelesaikan 1 juz 2 juz ya sehari misalnya ya kurang ya ada efeknya tapi kurang damage lah istilah kalau nek cara dolanan kurang krasa vibes-nya. Makanya kita harus latihan. Maka ada Quran terjemahan dibaca tuh terjemahannya. Sithik-sithik saka kono. Syukur-syukur sing gelem download tafsir, maka seperti yang saya katakan tafsir Al-Munir atau tafsir apa yang kemarin saya sampaikan itu monggo digunakan ilmunya untuk mentadaburi Al-Qur'an. Ngono ya. Dan hal yang paling bagus, yang paling mulia untuk ditadaburi, diangen-angen itu ya Al-Qur'an. Setiap ada permasalahan ketika baca Al-Qur'an pun harusnya ada solusi. Maka kata beliau, jika ada orang yang membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang tadabbur ya, merenungi, memahami daripada isi kandungan Al-Qur'an, maka hatinya akan qarraj, akan menjadi tenang, akan menjadi bahagia. Kaya dene Kanjeng Nabi sering ngendikan waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan Allah jadikan salat itu sebagai hal yang membuat saya bahagia. Kanjeng Nabi nek galau niku ya langsung healingnya kemana? Langsung kontak-kontakan kali Gusti Allah. Ya makomnya Nabi ya. Kemudian nek makomnya para ahli qiraah, orang-orang yang baca Quran, ya maca
Al-Quran. Ahli sholawat juga seperti itu. Healingnya kemana? Baca salawat. Sampai kan iki akeh pintu nih, tinggal milih ya. Sing ngapalne Quran berarti kudune ya iso healing dengan Al-Quran. Harus bisa, jangan sampai healing dengan yang lain ya. Golek Instagram, golek apa ra cetha iku. Bukaane sing nak genah malah poso-poso ra sida poso. Terus kemudian ya kalau Anda merasa Al-Quran bukan passion Anda, tapi Anda suka dengan Kanjeng Nabi, cinta dengan sirahnya, baca, beli buku-buku yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi. Atau dengarkan konten-konten yang isinya maulid, yang menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda memang orang alim, healingnya yaudah baca kitab gitu. Sampai Imam Nawawi, ya ngapunten niki Imam Nawawi ini mboten krono ora pengen nikah niku mboten. Kan kita kan biasanya wong sing jomblo-jomblo niku kedarung ketuan umure ngomong, "Kenapa ora rapi-rapi?" "Oh, aku manut mazhab Imam Nawawi." "Oh, ora iso. Imam Nawawi itu kan imam, dia kan bukan imam gitu." Itu yang pertama. Kedua, Imam Nawawi itu ternyata dilihat dari sejarahnya, beliau kenapa sampai tidak sempat nikah, itu benar-benar kata-kata tidak sempat itu pas. Saking kesuwen le mutolaah, sampai lali nek ana bab nikah niku sampai lali. Paham ta sampean? Jadi sering mutolaah gawe kitab kaya-kaya ora kober nikah. Padahal yo master lah masalah pernikahan ya paham lah jenenge fikih mazhab Syafi'i, beliau juga menguasai. Tentunya di masalah pernikahan paham. Tapi kok gak nikah-nikah boten krana mazhab, tapi krana ora sempet. Nek wong saiki kan apa ya istilahnya Imam Nawawi dikambing hitamkan dalam masalah tidak nikah-nikah itu sama orang-orang Pak Faiz misalnya itu ya. Iku kan nikah-nikah. Saumuranku tapi rapi-rapi arep lha apa ya. Pokoknya kalau memang betul-betul qari apalagi setingkat muqri seperti Baharwani, pasti ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an qarrat biha ainu qariha. Dan ini yang perlu saya sampaikan ketika acara, nggih, ketika acara-acara niku biasanya sering kali mbah ana pengajian, mbah ana tahlilan, mbah napa niku kok ada wonten acara ingkang kaping kalih nggih tilawatu ayatin minal Qur'an ngoten gitu. Dan rata-rata wong iku ketika di majelis itu merasa tidak mau mendengarkan ya. Ya lapo no acara ngene barengan ngoten nggih. Lapo. Lah ini perlu kita dandani lah sithik-sithik. Minimalnya ketika dibacakan Al-Qur'an jangan melihat orang yang baca. Mesti gregetno. Kaya awak dhewe nek ngaji karo turabi syaikhina, murabi ruhina ya. Kita Taisirul Kholaq kan gatel nek raine. Dirungokno ae keterangan itu mesti enak. Sama, ketika baca Al-Qur'an, ada orang yang baca Al-Qur'an, tolong diusahakan jangan sampai ngobrol, aja sampai guyon. Saya itu kasihan sama orang-orang wis gawe acara, bener. Gawe acara bohol, mbah napa ngoten. Pengajian terus ana acara maca Qur'an. Kemudian ketika baca Quran mau udah geger kabeh nenek ibu-ibu sing mara wis temenan. Oyek mbek anake lha apa pelayon ning masjid, pelayon ning kene musala iku. Kemudian nek wis mandang tahlilan ya ora melu tahlilan. Iku gregetno temenanan. Kaya istihza atau apa namanya menghina daripada kesucian Al-Qur'an. Jadi saya masih teringat beberapa video yang pernah saya lihat yaitu kalau di Turki ada Presiden Erdogan itu kalau ketika Al-Quran dibacakan itu akhlaknya, walaupun wallah alam kita juga nggak tahu apakah beliau memang tingkat keimanannya seperti itu. Tapi dia tuh punya adab ketika Al-Quran dibacakan itu gak hanya mendengarkan, tapi dicari mana yang baca. Dicari mana yang baca. Misalnya yang baca dari arah sana gitu ya. Kok dia saka arah kulon sing maca kok arah wetan dia terus memutarkan kursinya madhep tinggine sing maca ihtiraman kalian Al-Qur'an. Dan juga ada adat ketika disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya sampean ana wong-wong para ulama ngeten iki astane teng mriki niku juga ternyata peninggalan dari orang-orang Turki Utsmani. Artinya Rasulullah ada di hati kami, gitu maksudnya. Itu adab-adab seperti itu perlu dilestarikan ben lah awak dhewe untuk napa? Untuk barokah Al-Qur'an, barokah Kanjeng Nabi. Maka ketika Imam Busiri mengatakan orang-orang yang membaca Al-Qur'an dengan bacaan tadabbur dan memahami isinya Al-Qur'an pasti akan mendapatkan
ketenangan hati. Maka kata beliau faqultu lahu, aku katakan kepada orang-orang yang seperti ini, laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi. Engkau sudah meraih talinya Allah Subhanahu wa taala. Artinya pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Sak susah-susahe wong Al-Qur'an, tapi nek dhek apal Qur'an, ngaji Qur'an tetep mboten susah. Walaupun keadaan misal secara finansial, ekonomi enggak begitu menguntungkan, tapi nek ancen dhek iso maca Al-Qur'an, tadabbur Al-Qur'an, iku uripe gak bakal pontang-panting. Paham nggih? Uripe gak bakal sengsara terus. Minimal mendapatkan kebahagiaan batiniah, kebahagiaan apa hati. Maka kata beliau orang-orang yang sudah dengan Al-Qur'an, udah tahu isinya Al-Qur'an, ojo ngasek golek liyane napa Al-Qur'an. Faktasim, peganglah Al-Qur'an tersebut. Jangan sampai mencari kebahagiaan yang lain. Paham nggih? Makanya seringkali guru-guru kita, khususnya guru-guru Al-Qur'an kalau mengingatkan kita masalah Al-Qur'an, sing apal-apal Qur'an iku tetep kon deres, tetep kon apa? Cekelan kalian Al-Qur'an. Soalnya wis duwe cekelan, wis duwe Al-Qur'an. Kok ngasek ilang, ngasek lali. Wah, itu berarti dia sudah berpegangan dengan yang lain. Misal ono wong, makanya ini ada madhab. Tapi tidak perlu saya sampaikan. Ada orang kalau dia pernah hafal Quran, ya, ada orang dia pernah menghafalkan Al-Qur'an, diusahani, terus hafal. Terus guru-guru kesibukan, mbah krana mbut gawe, mbah krana golek nafkah, kok ndek rak sempet deres sampai lali Al-Qur'an, maka itu sudah adab tersendiri di dunia bagi dia. Wong diwai fadol, ora kabeh wong iso hafal Qur'an. Ndek iso hafal Qur'an tapi ujug-ujug krana terlalu sibuk terus lali. Niku pun siksa kanggo wong niku. Paham sampean nggih? Makane wis duwe cekelan kok ora gelem cekelan wi Al-Qur'an. Nah, itu eman-eman banget. Terus kata beliau lagi, intatluha khifatan. Bahkan ketika kamu niatkan membaca Al-Quran khifatan. Karena apa? Takut dari api neraka. Maka kamu sendiri dengan barokah baca Al-Quran tersebut akan apa? Terjauh dari siksa api neraka. Bahkan koyok-koyok iso mateni geni neraka. Min wirdiha syabimi saking ademe, saking dinginnya Al-Quran. Alias wong Quran, wong sing berkutat dengan Al-Qur'an, sing ahli Qur'an temenan, iku ora pantes mlebu neraka. Paham nggih? Karena dalam dawuh yang lain Rasulullah ngendikan ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuh. Ahlul Qur'an adalah keluarganya Allah dan orang-orang VIP-nya Allah Subhanahu wa taala. Mosok wong VIP untuk tiket terus untuk apal kalamullah macam mlebu neraka. Kan ora macam. Harusnya seperti itu ya. Harusnya seperti itu. Dalam hadis yang lain disebutkan Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an. Perintah iku baca, ora kon ngapalno mboten. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya besok teng dina kiamat. Jadi sekali lagi Anda kalau tidak hafal Al-Qur'an minimal ojo dadi wong sing pelit maca Quran. Aja mung maca Quran nek ana mukadzaman tok. Aja maca Al-Qur'an nek ana tahlilan tok, nek ana rotib tok, wis mboten cekap. Tetep kudu apa meneh santri iki, tetep minimal juz'an atau nisfu juz'in, itu sing ora hafal Quran. Nah sing hafal Quran yo sak juz yo terlalu sithik, harusnya bisa 2, 3 sak khataman alhamdulillah ya. Alhamdulillah kan aku muni, tapi nek ora yo alhamdulillah kan ngono sing penting duwe lah wiridan. Wiridannya wong apal Quran yang kudune Quran, enggak ada yang lain. Itu sudah menjadi habitat daripada salafun saleh. Wong-wong nek pengen alim kudune dadi ahli Al-Qur'an. Ora ana ceritane wong alim terus ternyata ora ahli Quran iki ra ono. Kayak kuwi ngono. Sampeyan carilah biografinya siapa Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Walaupun mereka terkenal di bidang hadis misalnya atau terkenal di bidang fikih, Imam Suyuti, kemudian Imam siapa lagi, Imam Hambali, Imam Abu Yusuf Asy-Syaibani dan lain-lain, Imam Ghazali. Itu ternyata mereka itu semuanya yang hafal Al-Qur'an. Makanya jangan sampai menyelisih daripada sunnahnya atau habitatnya para salafus saleh. Wajib itu yang pertama. Makanya walaupun kita sudah telat ya yang nun sewu iki sing mondokne Al-Fatah rata-rata rada telat nggih. Rada telat masalah Al-Qur'an tapi bukan berarti tidak bisa dikejar. Bisa
Kita tidak menuntut Anda untuk hafal Quran, tapi duwe akhlak seperti orang yang ahli Al-Quran. Kalau kita lihat di hadapan kita Abu Ahmadi itu Masya Allah, tepe ngasih tepe Al-Quran, orang tepe sing bukaan liya kira ono ya. Isane mencet iku-iku tok. Kon liyane ora iso. Takono Mas Junas, takono Mas sing nate jaga afian ning ngarep ya Mas. Sing napa kayak Mas apa sing biasane menangi Abi Adres ning ngajeng niku. Mudabir iki lho, ya gak. Tapi kan Al-Quran, pencetan iku, tak warai ping bolak-balik aku le marahi Abu iku. Tapi berharap barokah iso tekan aku. Terus kemudian saya juga punya mertua, sudah pernah saya sampaikan punya mertua yo, Masya Allah walaupun beliau tidak hafal Quran, tapi kemarin itu tanggal 1, tanggal 2, terus Mbak Doni itu gerah memang. Tanggal 1, tanggal 2, ketika awal masuk Ramadan itu khatam bisa 2 kali sehari. 2 kali sehari, ora hafal Quran. Wah tenggo wae. Sing kowe sing hafal Quran turah, namun soimi ibadah. Ning Qur'ane ora ana namun soimi ibadah kok ora. Ora. Padahal dawe ning Quran wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallak. Tahajud ora tahu kok iki. Masyaallah, Abdul Mursyid itu sampai hari lalas kayak itu 2 kali terus habis itu beliau karena terforsir terus gerah semangat awak dewe ini sudah seperti orang yang 90 tahun semangatnya ya kalau dalam masalah ibadah makanya masa sak juz di bendino angel mboten sak juz bendino angel kan mboten apalagi Anda yang sering baca tibian sama Abuya mungkin pernah melewati satu bab bahwasanya wong Islam nek sesasi ora iso katam Quran kan termasuk jauh dari rahmatullah kan gitu ya itu mestinya ada itu wis ngilmune ana cuman prakteknya sing susah ngono pel. Ya, ngono ta bener. Wes. Ya, ini PR bagi kita. Ya kaya Gus Jul lah, fotone sing mujiznya dalail khairat. Dek nek ra iso dalailan khairat terus wajib ya. Walaupun di sini sudah dapat ijazahnya tapi ndak afdol kalau ndak ambil ijazah langsung dari dzurriyyahnya Mbah Basir itu. Kudu tirakat poso 3 tahun iku. Gak kena nyukup kayak kene rak kena. Wong kene kan sempalan kan far'un al usul hunaka gitu. Ya. Ya kudune iso Jul. Bisa. Aku yakin kamu bisa ya. Nanti kita lihat setelah Alia kita lihat apakah dia puasa apa enggak. Lho iya kan carane haram banget to dek ong panggonan ijazah dalail khairat kok sanate saka kene kan iki anak haram ta anak halal kan ngono ra cara. Di sini untuk tabarukan Jul sanatnya, tapi di sana itu fardu ain. Nah gitu loh. Seperti halnya sanat yang diterima sama teman-teman di Khairul Istinad. Di antara syaratnya dapat Khairul Istinad kudu khatam binadzar kalian Nabiya kan ngono. Karena di dalamnya ada sanat tabarukan sanat Al-Qur'an yang saya berikan dari guru-guru saya yang di Madinah ngono Jul kita tunggu iktikad baiknya. Poso tok ya nek bengi oleh mangan Jul ora apa-apa Jul ya ka'annahal haudu tabyadul wujuhu bihi minal usati wa qad ja'uhu kal humami gitu ya ka'annaha kaya sak temene ayat. Ora kelewatnya dah. Masih. Ka'anaha kaya sak temene ayat al-haudu iku telaga. Al-haudu iku telaga tabyaddu kang dadi bening. Ora dadi putih kaya cat mboten, dadi bening. Ya tapi iso Sopil jangan dicilati. Ini bisa ini. Bisa. Nanti di akhirat tabyaddul wujuh. Ya bukan sopil tok lah ya, semua naim itu ya. Kemudian yang di dunia sudah mulai pakai MS Glow itu nanti di sana nggak perlu MS Glow. Serik bel. Oh, serik. Tapi ya tuh jadi bening, jadi putih. Ya. Al wujuhu apa piro-piro rai. Al-wujuhu apa pira-pira rai bihi sebab al-haudu. Bihi sebab al-haudu. Minal usati bayane saking pira-pira wong kang ahli maksiat.
ahli kok maksiat, luar biasa. Minal usati bayane saking pira-pira wong kang ahli maksiat, wa qad ja'u lan teman-teman wis teka sapa usah. Wa qad ja'u lan teman-teman wis teka sapa usat hu ing al-haudu kal humami kaya areng. Gosonge kaya areng, irenge kaya areng. Ini masalah bahwasanya orang yang ahli Quran sak dosa-dosane tetap insya Allah akeh di ngapura kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena piye-piyelah Al-Qur'anu syafi'un musyaffa. Quran itu ya diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat dan bisa ditulungi oleh Gusti Allah. Musyafa'atnya ditulungi untuk bisa nolongi orang yang ahli Al-Qur'an. Di sini kata beliau Al-Qur'an itu dalam perihal membersihkan dosa, perihal membersihkan dosa bagi orang-orang yang ahli Quran, bagaikan al-haud, telaga, airnya yang bening, menyegarkan, ya, airnya yang bisa membersihkan kotoran dan lain-lain. Nah, tabiyaddul wujuhubi, nanti di akhirat orang-orang yang ahli maksiat yang mana dikatakan waqad ja'uhu kal humami, mereka datang di akhirat dalam keadaan gosong kaya areng, ya, kaya areng. Jadi hanya betul-betul wireng tunteng, ya. Maka nanti di akhirat dengan barokahnya Al-Quran itu luntur semua hitam-hitam yang ada di wajah mereka. Jadi ini bisa dimaknani hakiki. Soalnya makin tinggi akhirat ketika Anda masuk neraka, bukan kita ya, Anda saja ya. Anda masuk neraka, itu makin tetap dingendikake bakal gosong kabeh. Iya. Gak mungkin mlebu metu ke neraka kok terus awake mencorong padang nggih mboten. Itu khususiyah bagi orang-orang yang ahli swarga. Maka ketika Anda gosong, ada misalnya ada orang yang disiksa nanti di akhirat, Al-Qur'an ini akan memberikan syafaat dan melunturkan dosa-dosa yang diderita atau dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang ahli maksiat. Makanya ampun cilik ate. Ijo ana syafaate Kanjeng Nabi, ijo ana syafaate Al-Qur'an. Iso ngumpulno loro-lorone, wah loro-lorone mara kabeh. Ngono loro-lorone mara kabeh. Terus wakasirati lan kaya jembatan. Wakasirati lan kaya jembatan. As-sirat ini adalah istilah jembatan yang ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Di bawahnya neraka, ujungnya menuju swarga. Sing selamat nggih iso tekan swarga, sing ora selamat kegantol, kegeret mlebu neraka. Wakal mizani lan kaya timbangan. Timbangan, al mizan timbangan. Nanti di akhirat juga ada, kita dihadapkan pada sebuah neraca, timbangan yang sangat besar di hadapan kita, yang al-kaf'ul yamin, yang sebelah kanan untuk menimbang amal soleh, yang kiri menimbang amal jelek. Nah, itu ada cerita itu. Jadi apalagi ini sampean Quran yo, sholawat yo, dalail yo, basyairul khairat yo, manaqib yo, insyaallah kok timbangan amal yang kanan itu insya Allah lebih berat. Nah, ini ada cerita. Apalagi kita ini Masya Allah baca rotib hadar, rotib atas, yang mana setiap hari itu minimal 90 kali baca kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di akhirat nanti itu ada skenario hamba Allah Subhanahu wa taala ketika di depan mizan. Nanti di depan mizan tersebut Allah Subhanahu wa taala dudono amal-amal jelek kan gitu kan. Tambah suwe sing kiwa tambah abot. Jomplang. Akhirnya jomplang. Malaikat wis memberikan rekomendasi, neraka niki Gusti ya. Surat rekomendasi menuju neraka. Ilaman yuhimuhul amr, kepada orang yang berurusan, punya wewenang. Ada rajul adkhilhu finnar misalnya. Ini orang masukkan ke neraka. Terus ketika sudah mau digeret ke neraka, dan tentunya orang ini juga ya sudahlah memang neraka pantasnya kan gitu. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memanggil para malaikat yang nyeret
orang tadi yang ahli maksiat. Tunggu dulu. Ada apa Gusti? Ini mau dibawa kemana? Wah ini rekomendasi ke neraka. Itu timbangannya yang jomplang, yang kiwa. Jomplang amalus sayiat. Amal-amal jelek. Lu amal apik ora ono, mboten enten. Engko sik ono ketinggalan kae bungkusan. Sak kerdus kasarane ngoten. Ono kotak jokok ndek gene timbangan sing kanane. Sak kerdus cilik, jomplang iku langsung akhirnya. Yang amalan sayiat jomplang gara-gara sak bungkusan iki mau. Lah iki bungkusan isine apa para malaikat? Oh iki berarti wong iki swarga. Interupsi Gusti. Iki barang cilik ku isine apa? Buka dhewe ra. Dibuka ternyata isinya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu mewakili daripada yang ada di hatinya. Orang ini masih memiliki keimanan. Jadi malaikat dewa ya sungkan mosok goro-goro la ilaha illallah ijek mlebu neraka. Gak mungkin kan wong sing duwe kalimat tauhid mlebu neraka. Paham ya? Nah, itu ada skenario seperti itu. Tapi Anda jangan berharap seperti itu ya. Wis ora usah aneh-aneh. Ya nek tepak sampean, nek ora tepak kan ya neraka dhisik iki mau. Jadi malaikat pun sungkan ketika ada orang yang mati dalam keadaan iman pun sungkan untuk memasukkan orang tersebut ke neraka. Piye-piye ning jero atine ana la ilaha illallah, mosok ning ana la ilaha illallah dilebokno neraka kan mboten mungkin. Makanya kata kanjeng Nabi mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Sing duwe la ilaha illallah ning atine ya mlebu swarga. Ora pantes manggonane neraka ngoten maksudnya. Ya itu cerita di mizan itu nanti. Itu ada skenario seperti itu ya. Ma'dalatan. Ini sampean ma'dilatan apa ma'dalatan? Bil kasri ya. Gini ku si ma'dalatan, tapi yang masyhur Imam ma'dilatan. Ma'dilatan ing dalem adile. Ma'dilatan ing dalem adile fal qistu mongko utawi keadilan. Fal qistu monggo utawi keadilan min ghairiha saking liyane ayat. Min ghairiha saking liyane ayat. Fitnasi ing dalem manusa. Fitnasi ing dalem manusa lam yakum. Asline ngoten. Dadi darurat syair lam yakumi. Lam yakumi ora apa jenenge? Tegak apa qistu. Lam yakumi ora tegak apa qistu. Lam yakumi ora tegak apa qistu. Dan kata beliau Al-Quran itu isinya tentang keadilan. Tidak pernah Al-Quran itu isinya zalim pada semua orang. Baik yang kafir, yang mukmin, yang hewan, manusia semuanya diberlakukan adil. Karena bagaimanapun Al-Quran adalah kalamullah. Mesti ini kata-kata ketuhanan itu kan menjadi penengah daripada semua yang ada di makhluk hidup ini. Kata beliau wakaf sirat. Keadilan di dalam Al-Quran itu bagaikan jembatan siratal mustaqim. Artinya tidak akan terputus. Orang ada jembatan ini lihat jugruk ini. Jembatan siratal mustaqim. Cerita jembatan jugruk. Begitu juga Al-Quran. Keadilannya tidak akan pernah bisa runtuh. Wakal mizan. Begitu juga Al-Quran bagaikan timbangan neraca amal soleh maupun amal jelek. Alias menunjukkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Gak mungkin Al-Quran itu mengatakan sesuatu yang hak itu ternyata aslinya batil, bukan mungkin. Ya hak, batil nggih, batil. Berarti kalau mengikuti Al-Quran mesti napa? Api. Nek orang ngikuti Al-Quran bagaimana? Kata beliau fal qistu min ghadiha fil nasi lam yaqumi. Maka keadilan yang diciptakan oleh manusia belum tentu bisa tegak seperti keadilannya Al-Quran. Keadilan yang diciptakan manusia maksudnya apa? Hukum-hukum yang diproduksi oleh manusia. Mungkin di tahun segini hukumnya orang yang melakukan sesuatu ini adalah A. Tapi bisa jadi di tahun 2022 menjadi yang lain. Kaya dene intinya banyak sekali lah perubahan-perubahan hukum yang dilakukan oleh manusia. Tergantung situasi dan kondisi. Tapi Al-Quran tidak pernah seperti itu. Bukan Al-Quran mengikuti situasi dan kondisi, tapi situasi dan kondisilah yang harus mengikuti Al-Quran. Karena keadilannya di dalam Al-Quran, kebenarannya di dalam Al-Quran tidak akan pernah bisa runtuh, tidak akan pernah bisa digagalkan. Itu keadilannya di dalam Al-Quran. La ta'jaban li hasidin raha yunkiruha tajahulan wa huwa ainul hadiqil fahimi.
Qad tunkirul ainu dai asyam min saqami. La ta'jaban, aja gumun temenan sapa sira. La ta'jaban, aja gumun temenan sapa sira li hasudin marang wong kang iri. Li hasudin marang wong kang iri, roha kang mengo sapa hasud. Roha kang mengo sapa hasud yungkiru. Yungkiru hale ingkar sapa hasud. Yungkiru hale ingkar sapa hasud ha ing ayat. Ha ing ayat. Tajahulan krana bodoni masa bodoh. Tajahul itu masa bodoh utawa bodoni. Tajahulan krana bodoni utawa masa bodoh. Wa huwa hale utawi hasud. Wa huwa hale utawi hasud ainul hadhiqi. Iku sejatine wong kang pinter. Ainul hadhiqi iku sejatine wong kang pinter, al-fahimi kang banget pahame. Al-fahimi kang banget pahame. Qad tunkirul ainu daw asyamsi min ramadin wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqami. Qad tunkiru terkadang ingkar. Ingkar alias orang ngandel. Qad tunkiru terkadang ingkar al-ainu apa mripat. Al-ainu apa mripat daw asyamsi ing padange srengenge cahaya matahari. Daw asyamsi ing cahaya matahari padange srengenge ingkar krana apa min ramadin saking beleken. Berarti belek blobok itu. Blobok ta blolok? Blobok. Bolok ya. Min ramadin saking beleken. Wayung kiru lan ingkar. Wayung kiru lan ingkar alfamu apa cangkem. Alfamu apa cangkem ta'mal ma'i ing rasane banyu. Segere banyu rasane banyu ngoten. Banyu mbok campur sirup ya seger. Istimewa ta. Wis ngelak aku sakle. Tamal ma'i ing rasane utawa segere banyu min saqamin. Asline ngono tapi kana darurah syair min saqami saking lara. Min saqami saking lara. Nah, setelah itu ya khairoman yammama itu al-faslus sabi', pasal yang ke-7 fi isra'ihi wa mi'rajihi. Di dalam tentang Isra Mi'raj. Mungkin sampean mau tulis al-faslus sabi' fi isra'ihi wa mi'rajihi. Nah, ini pembahasan penghujung daripada Al-Qur'an. Kata beliau, mungkin ya Al-Qur'an walaupun sehebat gitu, sekeren itu, kemudian mukjizatnya tidak akan pernah bisa dikalahkan. Kita mboten. Sastranya juga luar biasa. Ngomongnya yo hak, nek batil yo batil. Alias tidak ada Al-Qur'an itu hal yang menyesatkan manusia. Tapi anehnya kok masih ada ya orang-orang yang nggak percaya dengan isi daripada Al-Qur'an. Karena toh ada orang-orang yang berusaha mencari kesalahan-kesalahan Al-Qur'an. Nyapa ini kalah. Ada orang-orang yang tidak percaya dengan isinya Al-Qur'an. Padahal cetok isinya apa? Maka kata beliau la ta'jaban, kamu jangan heran dengan orang-orang yang iri terhadap Al-Qur'an. Mereka adalah orang-orang yang iri tidak bisa mengalahkan Al-Qur'an. Rohayung kiruha tajahulan. Ketahuilah mereka mengingkari Al-Qur'an itu karena masa bodoh dengan isinya Al-Qur'an. Padahal dia sendiri tahu mengakui akan isi Al-Qur'an daripada hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk. Al-Qur'an ini kan seperti yang dikatakan adil, ngomong apik ya apik, ngomong no elek ya elek. Runtutannya juga jelas, yang dibahas juga jelas. Mengajak kepada kebaikan, terus menyeru orang-orang untuk meninggalkan
kejelekan. Maka orang-orang yang sebenarnya hasud dengan Al-Quran itu mereka masa bodoh saja. Etok-etok orang paham ngaruh isinya Al-Quran. Padahal aslinya paham. Hati iso koyok ngono, jangan aneh kata beliau. Aja bingung sampean. Qatum kirul ainun daw asyamsi min ramadin. Delok wong sing bloloken ae, matane akeh beleken. Iku ketika ana srengenge padange koyok ngono cara dhek yo bruwet. Cara dhek bruwet paham ya. Padahal Al-Quran itu sudah jelas isinya luar biasa, isinya bagus. Tapi karena akalnya sudah tidak sehat, yo nganggep Al-Quran tetap salah. Bagaikan orang yang melihat matahari tidak ada mendung, tidak ada apa-apa, padang, tapi dia matanya belolokan ngarani loh. Srengenge kok beruwet dina iki lho, pae iki matamu sing aneh kan ngono. Atau sebagaimana orang yang sedang sakit ketika minum atau makan sesuatu itu tidak bisa merasakan nikmatnya dari makanan atau minuman yang dirasakan. Wong nek lara cangkeme panggah tetep rasane pahit. Kan ngoten, kayak aku iki lagi pahit Pak cangkemku. Kudu ngombe. Itu pahit. Jadi wong nek lara ketisan mawon ya bergedel enak erak karuan sak kudu. Ayam enak erak karuan rak kudu. Digawakno KFC sak trek karo Zidane ya ora kudu ya. Karena dia enggak merasakan nikmatnya makanan. Begitu juga orang yang tidak mau tahu dengan isinya Al-Qur'an. Ya koyo ngono iku mau. Jadi alhamdulillah awak dhewe belum bisa merasakan nikmatnya tapi wis percaya karo isine Al-Qur'an. Mending lah daripada koyo iki mau ngerti isine apik tapi ora gelem ngakoni nek isine Al-Qur'an niku apik. Dan kita alhamdulillah karena kita omong bodoh tidak tahu sastranya sudah mengikuti jalan salafus saleh itu paling selamat reti swarga ngoten mawon ya. Amin ya rabbal alamin. Itu maqala ya khairan man yammal afuna sahatahu wallahu a'lamu bissawab.